Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tetap senantiasa dalam kebaikan dan amal soleh, istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas utama kita sebagai abdi dan hamba Allah, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja tidak terlepas dari karunia Allah yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, hidayah, taufik, petunjuk yang senantiasa kita nikmati sekarang ini, kesehatan, kemudian juga waktu yang kita pergunakan untuk senantiasa kita gunakan untuk kebaikan. Itu adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu pernah disampaikan, nikmatani maghdubun. Ada dua nikmat yang aku khawatirkan terjadi kepada umatku menjadi lalai. Apa itu? As-sihhatu wal firagh. Nikmat sehat dan kesempatan. Sehatnya tidak digunakan untuk beramal soleh, berbuat baik, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Dan waktunya, waktu kesempatan yang dipunyainya lebih digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita bisa rasakan di saat-saat tertentu mungkin di antara kita ada yang memanfaatkan waktu yang sebenarnya itu tidak banyak bermanfaat buat kita. Terlalu asyik dengan gadget kita, HP kita, sehingga melalaikan kita untuk tugas-tugas utama kita, yaitu beribadah. Tapi alhamdulillah kita saat ini terutama paling tidak kita tetap dalam kondisi yang senantiasa berusaha berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita dan ilmu kita. Bonus atau apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, beliau pernah bersabda, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang mau bertolabul ilmi, mencari ilmu, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang berjuang fi sabilillah, sehingga dia
pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi insya Allah Pak Haji, kita termasuk ke dalam orang yang sedang berada di jalan Allah, itu fisabilillah, yang tentu saja Allah akan menjanjikan berbagai kenikmatan kita di akhirat nanti. Dan konon juga, bukan konon ya, ini adalah hadis juga yang harus kita yakini bahwa kebenarannya, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu. Contohnya seperti ini, karena di dalam masjid ini itu disaksikan oleh malaikat rahmat. Jadi insya Allah kita ini sedang dinaungi oleh malaikat rahmat. Bahkan ada yang ekstrim menyampaikan walaupun kita ngantuk, walaupun kita ngantuk, tertidur, berada di majelis ilmu, itu rahmat Allah melalui malaikat-malaikat rahmatnya senantiasa mencurahkan kepada kita. Itu yang pertama, pembukaan sebagai pembukaan. Terus yang kedua, saya diberi tugas oleh Pak Nablur itu ada 3 hal paling tidak ya. Yang pertama adalah adab terhadap Al-Quran, kemudian makhorijul huruf, pengenalan makhorijul huruf, dan sifatul huruf dalam waktu yang relatif singkat 1 jam. Padahal untuk bisa menguasai sifatul huruf aja itu bisa dikategorikan bisa sampai 2 SKS 1 semester, Pak. Karena luar biasanya kita belajar Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar pemahaman. Memahami bahwa yang begini ini dibacanya ilhar, yang begini dibacanya idgham dan lain sebagainya. Tapi juga mempraktekkan. Tidak sedikit Pak Dwi, seorang imam yang secara teori menguasai ilmu tajwid, tapi pada prakteknya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu. Dan itu saya rasakan. Padahal jelas ketika kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan satu mukjizat, kemudian makhluk Allah yang luar biasa, diturunkan melalui Jibril dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Bacanya pun itu dihitung setiap huruf kan. Jadi alangkah gegabahnya kita kalau kita membaca Al-Quran tanpa memperdulikan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah, Rasulullah dan Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 18, sebelah kanan paling bawah, sebelah kanan bawah, itu kan Allah berfirman, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika kami membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya itu. Mengandung arti bahwa seseorang untuk bisa belajar Al-Quran, ini baru mukaddimah ya. Jadi nanti mungkin tidak akan sampai pada materi yang 3 hal itu. Kita untuk menyamakan persepsi saja, memotivasi kita untuk senantiasa menjadi pecinta Al-Quran yang nantinya akan menjadi sahabat Al-Quran. Jadi begitu tingginya. Artinya di situ mengandung arti bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, itu harus talaki, bertemu dengan guru. Kan dalilnya itu yang di Al-Qiyamah itu, faidza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika aku bacakan Al-Quran, maka ikutilah. Jadi mengikuti. Pak Haji dan lain sebagainya, semuanya kita tahu dari segi historical turunnya Al-Quran itu kan
dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah kan. Nah, Allah itu memberikan pengajaran, mengajarkan kepada malaikat Jibril ketika wahyu itu akan diturunkan. Artinya malaikat Jibril itu talaki kepada Allah, bertemu tentu saja berbeda dengan pertemuan kita seperti ini ya, bertemu dengan Allah itu. Wallahu alam, kita jangan sampai mempunyai imajinasi yang terlalu ini. Pokoknya dan malaikat Jibril itu menyimak dengan baik sampai huruf per huruf, panjang pendeknya itu tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Allah ingin meyakinkan, memastikan bahwa yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril itu diterima oleh malaikat Jibril dengan baik dan benar. Cara pengucapannya, makhrajnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, karena ini kan Al-Quran itu nanti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad yang nanti menjadi tugas Rasulullah untuk menyampaikan tabligh kepada umatnya. Maka dari itu pesannya harus persis sama. Nah, sudah diterima oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dibacakan oleh malaikat Jibril. Dibacakan kepada Nabi Muhammad, kemudian diulang oleh Nabi Muhammad untuk membacakan ayat atau isi Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah. Dan malaikat Jibril pun ingin memastikan juga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu diterima betul dengan baik oleh Rasulullah. Jadi talaki, ketemu. Talaki itu kan ketemu, liqa. Bertemu antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Sehingga ketika disampaikan satu ayat atau beberapa ayat, beberapa wahyu yang disampaikan itu diterima oleh Rasulullah. Nah, dari Rasulullah ini sejarah Al-Quran bagaimana supaya kita cara bacanya itu betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka ini menjadi dasar. Kenapa kita kok harus dituntut untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu sejarahnya itu. Jadi malaikat Jibril talaki kepada Allah, kemudian turun. Rasulullah talaki kepada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya berarti talaki kepada Rasulullah. Membacakan, murojaah, memastikan bahwa bacaan Rasulullah itu betul. Ya. Nah, sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada kesenjangan ya, perbedaan antara dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Itu menjadi dasar kenapa kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Pada zaman Rasulullah memang tidak ada yang dikenal dengan idgham, ikhfa, izhar gitu. Itu baru dikenalkan oleh ulama qiraat itu kan beberapa abad setelah itu. Itu untuk memudahkan kita adalah alhamdulillah itu. Jadi artinya apa? Ini mengandung arti bahwa kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu sunnah Rasulullah. Itu yang tidak difahami oleh orang secara awam ya. Padahal kita melakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah itu bukan hanya menyangkut fikih saja. Kita beribadah, kita ke sholat pada saat takbir Rasulullah seperti apa, sehingga timbul Rasulullah menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu kan takbirnya seperti apa, sujudnya seperti apa sudah dicontohkan. Ini juga sama, baca Al-Quran juga sama. Ya, baca Al-Quran juga sama.
Dan ada lagi yang menguatkan kita untuk supaya membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Saya bacakan ada satu ulama besar qiraat yang yang umumnya pesantren-pesantren atau daurah-daurah Al-Quran itu memakai kitab-kitab hasil karyanya. Beliau adalah Sulaiman Al-Jamjuri dan Al-Jazriyah. Itu banyak ulama-ulama yang mengeluarkan ilmu-ilmu tajwid. Ada salah satu saya bacakan ini Tajwidul Quran. Itu biasa kalau di Arab itu orang-orang ahli penulis kitab itu dalam bentuk nazom, Pak. Dalam bentuk nazom itu syair gitu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Ini artinya apa? Dan mengamalkan tajwid merupakan kewajiban yang hukumnya tetap secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Wajib. Siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran sampai mengubah makna, maka ia berdosa. Berdosa. Terus li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Tadi yang saya sampaikan ya, ketika disampaikan pada malaikat Jibril itu, cara mengucapkan, cara melafazkan huruf-hurufnya itu tepat. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran darinya sampai kepada kita. Dengan tajwid juga. Jadi kita yang kita terima, yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid, itu bukan dari Allah. Kan kalau kita tidak menggunakan tajwid, menghilangkan satu tanda saja, misalnya tasdid. Itu kalau kita tidak baca secara utuh seperti yang tertulis dan termaktub dalam mushaf, misalnya kadzdzaba dibaca kadzaba. Kadzdzaba itu kan mendustakan. Kalau kadzaba itu dusta. Beda kan? Beda. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Mendustakan ya. Kalau bayangkan artinya kalau tidak pakai tasdid yukadzibu, itu berdusta kepada agama. Jadi itu yang pertama. Banyak muazin juga, Pak. Kalau saya perhatikan dimanapun di beberapa masjid itu yang tidak menggunakan kaidah tajwid, itu fatal sekali. La ilaha illallah. Ada tasdidnya kan? Ya, benar ya Ahmad ya. Di kata illa itu ada tasdidnya. Illa itu kecuali kan artinya. Bayangkan kalau tidak memakai tasdid. La ilaha illallah. Itu ila itu kan menuju kepada, illa kecuali. Sudah sangat berbeda artinya. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi potensi salah terhadap baca Al-Quran dan membelokkan arti itu sangat tinggi kalau kita tidak menggunakan tajwid. Maka dari itu ada beberapa metode pembelajaran ilmu tajwid yang mungkin di antara bapak-bapak sudah mengikuti metode-metode. Dan semua metode itu baik. Semua metode itu bagus. Tidak bisa diperbandingkan ini lebih bagus atau lebih jelek. Karena penyusunnya pasti mempunyai niat untuk memudahkan bagi pembaca Al-Quran untuk supaya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Bapak pasti ketahui bahwa
penguasaan ilmu tajwid, bahwa ini namanya idgham, idhar, iqlab, idghamnya idgham apa, idgham misalnya idgham mutajanisen, idgham mutaqariben, idgham mislen misalnya gitu ya, sama aja. Itu kan itu namanya nama apa namanya fardu kifayah, Pak. Hanya boleh bukan hanya dikuasai hanya untuk guru saja misalnya. Idealnya menguasai juga semuanya. Tapi untuk pengamalan baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu menjadi fardu ain, fardu pribadi, menjadi kewajiban individual, ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan artinya kita di antara kita ini tidak harus menguasai ilmu tajwid nama-namanya, tapi ketika membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid itu menjadi kewajiban, ya, menjadi kewajiban. Dan yang harus diyakini oleh kita dan diikuti adalah bahwa tadi talaki itu merupakan hal yang paling krusial, yang paling penting untuk bisa kita memastikan bahwa bacaan kita benar. Kita seringkali, termasuk saya Pak Dwi, pernah punya pengalaman. Sepertinya saya cukup sudah, kualitas bacaan saya bagus. Itu ujub saya ya, sombong saya ketika itu. Yang saya perlukan itu saya ingin punya metodologi pengajaran Al-Quran supaya skill saya, ilmu saya itu bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada yang lain. Maka dari itu saya ketika itu yang pertama kali dan saya tahu itu saya daftar ikut pesantrennya pesantren apa istilahnya dalam kalau pulang itu ya. santri kalong ya, jadi pulang di Maqdis itu Ma'had Al-Quran dan Dirosah Islamiyah. Ternyata Pak, ketika mau masuk itu kan dites dulu seberapa kuat sih bacaan, seberapa kualitasnya supaya nanti jelas placement testnya, penempatannya tuh jelas. Si A di sini karena masih kurang di tajwidnya atau gunnahnya kurang. Kemudian di sini masih terbata-bata. Kemudian itu ternyata ketika saya masuk di sana di tes untuk penempatan kelas, itu banyak salah ketika dites. Banyak yang salah Pak. Jadi ketika itu GR saja merasa benar, saya perlunya bukan ini, kayaknya udah cukup modal saya untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Yang saya perlukan adalah metodologi sehingga saya bisa mengajar kepada yang lain. Tapi ketika dites kita mungkin sering disadarkan oleh kesalahan-kesalahan. Paling tidak ada 7 kesalahan ketika orang baca surat An-Nas, Pak Haji. Surat An-Nas itu banyak orang membaca tanpa memperhatikan gunnah. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu paling tidak ada 7 kesalahan baca di situ. Dan saat itu saya terhenyak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata kita tidak boleh sombong. Yang betul apa? Gunnahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan gunnah. Nun tasdid itu harus ditahan 2 harokat ya. Malikin nas ilahin nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di situ nun tasydidnya banyak. Nah, sejak itu saya semangat. Ternyata bukan hanya itu saja, banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Memang ada dua kategori kesalahan orang baca Al-Quran ya Pak Haji. Dan saya perhatikan di beberapa masjid imam pun melakukan kesalahan ini. Ada yang namanya lahnul jali dan lahnul khofi. Lahnul jali itu kesalahan yang nyata. Yang nyata, misalnya lahum dibaca lakum gitu ya. Misalnya tabat yada abi lahabi watab dibacanya tabat yada abi. Itu lahnul jali, jelas salahnya. Ada yang lahnul khofi, Pak Haji. Lahnul khofi itu yang banyak tidak disadari oleh para imam. Jangankan, jadi kebayang nggak setingkat imam yang kebetulan di lingkungannya kan itu kan dipilih orang jamaah yang paling fasih, yang paling kan kriteria imam gitu kan, yang paling banyak hafalannya, yang paling baik bacaannya, yang usianya sudah terus mukim gitu kan. Nah, tapi banyak yang tidak disadari. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan salah itu. Harusnya kan famay ya'mal. Nah, itu hanya bisa dirasakan, diketahui oleh ahli tajwid. Wah, ini kurang memperhatikan gunnahnya nih. Kurang memperhatikan idghamnya, idgham bi gunnah. Kan idgham bi gunnah itu berarti ditahan ya. Makanya Pak Haji, ketika saya ikut pesantren di Magdis itu ada yang unik di situ. Uniknya apa? Uniknya metodenya penyampaiannya, materinya itu yang akrab, kata-katanya yang akrab dikenal di antara kita keseharian. Misalnya ini ya. Untuk panjang dua rakaat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan dua rakaat ya. Yang tandanya misalnya jabar atau fathah berdiri gitu. Nah, untuk mengatur bagaimana ketepatan kita dua harokat atau beberapa harokat itu dengan jurusnya apa? Misalnya satu, untuk jurus dua harokat di ayun aja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk dua harokat di ayun aja, itu metode Magdis ya. Jadi ulah keneh napasna panjang panjang, kemudian di ayun itu untuk beberapa harokat ya. Itu untuk 4, 5 harokat, 6 harokat itu ada ininya jurusnya. Misal di ayun aja untuk 2 harokat, lama in aja sampai ada ketukannya. Jadi standarnya itu ada. Lama in aja itu ketika apa? Tidak dikenalkan di situ namanya mad tabi'i, mad asli tidak. Yang penting kita bacanya betul, bahwa yang kita baca yang 2 harokat itu ya bacanya 2 harokat. Yang 4, 5 harokat, 5 harokat. 6 harokat, 6 harokat. Misalnya waladhdallin. Itu ada. Nah, yang gunnah itu uniknya, Pak Haji. Yang gunnah itu terletak pada 7 titik. Kalimatnya apa? Kalau bisa ditampilkan. Ummi inna kubawak
makan ayam ditambah sama sambal sama kok sama ka. Nah, itu ada kolkolahnya ya. Ummi. Kenapa dibaca ummi? Itu di situ ada mim musyaddadah, mim tasdid. Harus ditahan 2 harokat. Nun tasdid juga kan? Ketika kita terapkan, tempelkan pada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi ummi amma yatasaalun anin inna. Nah, kubawakan itu tulisannya kuban. Kuban itu berarti tanwin. Makanya harus pakai ini. Saya tadi nanya ada ini apa whiteboard gitu. Karena kuban itu kuban tanwin ketemu dengan waw pada kalimat yang berbeda. Kalau tanwin bertemu dengan waw itu kan idgham bi ghunnah. 2 harokat. Kubawakan ayam. Ayamnya itu tulisannya an hamzah terus nun mati bertemu dengan iya. An yam. Nah, kemudian itu kan tasdid. Ayam. Nah, itu. Jadi itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan yang penting metode itu diterapkan untuk memastikan bahwa kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid, tidak harus dengan mengenal istilah-istilah tajwid. Kabayang Pak, saya tuh ngajar para lansia Pak, yang usianya 60, 70 gitu. Tapi semangatnya bagus, ibu-ibu, bapak-bapak. Titah ngapalkan, ya idgham non, idgham mutaqariben, idgham mutajanisen, idgham mutamasilen. Kabayang nggak orang setua itu disuruh menghafalkan istilah-istilah itu. Kemudian idgham mutajanisen naon ya? Shogir apa kabir? Itu kan real. Bisa-bisa kebalik. Idgham mutajanisen, idgham mutaqariben, idgham munumatak migren. Makanya tidak di metode itu tidak dikenalkan istilah-istilah itu, tapi diperkenalkan, diperlihatkan ciri-ciri bagaimana ketika kita membaca idgham, ketika baca ikhfa dan lain sebagainya. Itu sebagai memotivasi kita bahwa semua kita mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dengan tidak harus. Idealnya kita mengenal. Tapi kadung kalau misalnya bagi anak-anak muda ini, Ahmad, kemudian Yudi, itu wajib mempunyai kewajiban untuk, karena nanti mereka kan menjadi kepala keluarga, Pak. Bagaimana kalau misalnya untuk mengajarkan anak-anaknya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu itu? Kan menjadi wajib ain untuk keluarganya. Di masyarakat mungkin tidak ada tidak termasuk fardu ain ya, fardu kifayah karena ayah ustad lah, saya kiai nu apal. Tapi ketika masuk ke rumah dan dia sebagai kepala keluarga, maka sudah harus menjadi fardu ain. Dia harus menguasai ilmu-ilmu tajwid sehingga memastikan keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya, istrinya juga bisa diajarkan dengan Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu tadi yang pertama itu bagaimana memotivasi kita untuk agar kita menggunakan baca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid. Paling tidak ada tipikal manusia, Pak. Paling tidak ada tipikal manusia yang menyikapi Al-Quran itu seperti apa. Tipe-tipe manusia terhadap tajwid. Dia seriuskah untuk menguasai ilmu tajwid atau tidak? Nah, ini bisa dilihat ini berdasarkan dari sebuah kitab yang
hasil dari karya ulama besar, yaitu siapa namanya, Al-Hamzah. Nanti saya lupa namanya, tapi ini sebuah karya besar dari Imam Ibnu Al-Jazari. Imam Ibnu Al-Jazari itu asalnya dari Aljazair. Tipe-tipe, ada 3 tipe orang menyikapi tajwid Al-Quran. Yang pertama adalah muhsin ma'jur. Yang pertama muhsin ma'jur. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu materinya akan saya sampaikan. Muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur itu seperti apa? Mereka adalah berbuat kebaikan dan dijanjikan mendapatkan pahala. Yaitu orang-orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hingga dia mampu dalam hal tersebut. Itu muhsin ma'jur. Orang yang senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Sehingga dia meyakini bahwa apa yang dia baca itu merupakan sumber pahala bagi dia. Kemudian yang kedua adalah musi'u asim. Musi'u asim itu berbuat kejelekan dan terancam berdosa, mempunyai potensi berdosa, yaitu orang-orang yang enggan belajar, sehingga dia terus menerus dalam kesalahannya. Jadi hayu kan Rasulullah memang pernah bersabda ya, istrinya yang tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaqra'ul Quran al-mahiru fahuwa, kira-kira redaksinya begitu, fahuwa ma'al kiromil baroroh. Bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir itu artinya dia memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Benar cara bacanya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan kacau ya. Nah, itu ma'al kiromil baroroh. Nanti di akhirat, di yaumil akhirat, itu akan disertai, diiringi oleh malaikat yang penuh rahmat. Jadi kalau kita ketika di akhirat nanti misalnya, kita bayangkan saja ya, nanti di akhirat itu diiringi oleh malaikat kiromil baroroh. Mungkin enggak kita diiringi oleh malaikat yang penuh rahmat, penuh kecintaan, itu bertujuan, yang dituju adalah neraka. Mustahil ya. Nah, jadi itu. Tapi bagi yang bagi orang yang bacanya terbata-bata, itu lahu ajroni. Dia mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang masih baca Al-Qur'annya terbata-bata, dia tetap mendapat diapresiasi, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pahala. Lahu ajroni. Nah, cuman masalahnya apakah puas terus dengan terbata-bata terus sampai akhir hayat gitu? Terus geus lah pokoknya geus aya di tangan lah 2 pahala. Tidak perlu lagi peningkatan. Tidak. Nah, kalau itu yang menjadi dasarnya, itu terkena ke dalam musi'u asim. Jadi dia enggan belajar, sehingga dia terus-menerus dalam kesalahannya. Enggak mau meningkatkan kemampuannya untuk baca Al-Qur'an secara baik dan benar. Dan ketiga adalah ma'dzur. Ma'dzur ini orang yang agak beruntung gitu ya. Yaitu orang-orang yang dimaafkan karena mengalami kesulitan dalam proses belajar, atau tidak mendapati orang yang mengajarinya, gaya ngajar, atau sulit mencapai derajat tajwid yang sempurna. Nungarana, Pak, saya ini ya tanya, kan betul ya ada di beberapa daerah itu yang namanya di daerah Jawa itu ada ketika mengucapkan ain dengan nga.
Alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Itu. Nah, kalau dia terus ditingkatkan peningkatannya sehingga benar, itu kan salah jelas. Karena a itu kan adanya di wustul halqi, di tengah tenggorokan. Kalau kita mengenal makhrajul huruf. Ya, di tengah a itu di tengah. Bukan nga. Kalau nga di mana itu? Nah, tapi kalau dia terus belajar kemudian dia mengalami kesulitan, tidak sampai mencapai pada derajat pengucapan atau pelafazan yang sempurna, maka itu dimaafkan. Atau tidak ada yang ngajar. Itu masuk ke dalam ma'zur. Nah, jadi begitu banyaknya kesempatan-kesempatan kita untuk, apalagi di sini ya, di kota gitu ya, nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Banyak yang mau ngajar, paling tidak lewat YouTube, lewat media sosial yang banyak bertebaran gitu ya. Orang berbuat baik, memberikan berbagi ilmu dengan cara-cara yang mudah kita akses gitu. Nah, kemudian itu baru ini ya, baru cara kita bagaimana menerapkan ilmu tajwid dalam Al-Quran. Belum sampai Al-Quran itu begitu luasnya. Di antara bapak-bapak nih, adik-adik, setuju nggak pernyataan saya? Semakin kita banyak belajar, maka semakin merasa bodoh. Betul nggak Pak? Semakin kita banyak menuntut ilmu, semakin kita merasa banyak kekurangan. Semakin kita meresapi ayat-ayat Al-Quran, semakin yakin begitu kotornya saya. Dan dengan itu namanya taufik. Kalau kita berada pada jalan Allah, kemudian Allah akan tunjukkan taufik, semangat untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Jadi yakini kita tetap berada dalam semangat untuk menuntut ilmu, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu agar supaya kita dapat mencapai derajat takwa. Itu baru ini ya. Itu. Kemudian lagi bagaimana dengan memahami isi Al-Quran. Itu perlu ilmu lagi kan. Ilmu bahasa Arab tentu saja karena memang Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Tentu saja. Belum cukup kita menguasai bahasa Arab. Harus ada dilengkapi dengan balaghah, mantek ilmunya. Balaghah itu gini, Pak. Dalam Al-Quran itu kan wallahu a'lamu bima ta'lamun misalnya gitu. Ta'lamun dengan taf'alun. Bukan ta'lamun, ta'malun. Maaf. Ta'malun dengan amal dengan fa'ala. Fi'lun. Itu kan sama-sama mempunyai arti yang sama, mengerjakan. Tapi apa bedanya ketika Al-Quran menggunakan itu? Kemudian perbedaan antara istilah takut kepada Allah, khosyatillah, dengan khauf. Khauf itu kan takut. Khosyah juga takut. Apa bedanya sih? Dalam Al-Quran itu ada. Terus dalam penulisan Pak, Jannah itu jannatun naim, ada yang pakai tak marbutoh, ya. Fi jannatin naim itu pakai tak marbutoh. Tapi ada juga jannah yang pakai tak, jannatun. Itu di surat, kalau tidak salah di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Bayyinah itu ada jannatin. Itu pakai tak. Itu pasti ada bedanya. Belum lagi kalau kita mempelajari lebih lanjut lagi, Pak, ternyata riwayat itu banyak. Paling tidak ada 20 yang masyhur. Maksudnya riwayat itu yang kita selama ini kita pelajari dan bahas, mushaf yang bapak-bapak tahu, bapak-bapak punyai di masjid atau di rumah-rumah, itu mushaf
berdasarkan riwayat Hafs. Karena ada riwayat lain yang cara penulisannya beda, tapi tidak mengubah arti. Makanya kalau belanja Al-Quran, mushaf Al-Quran di Arab, itu akan ditanya mushaf mana? Mushaf Madinah, mushaf mana lagi gitu. Jadi begitu rupa banyaknya. Kemudian cara membaca, Pak. Bapak yang kita kenal dalam riwayat Hafs, imalah itu kan cuman ada satu ya. Imalah itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majroha dibaca majreha. Tapi di riwayat lain banyak, Pak. Banyak yang bukan hanya di situ. Saktah juga. Saktah itu kan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mim di surat Yasin, mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun dan seterusnya. Terus di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi di riwayat yang lain itu banyak. Yang mungkin di antara kita di masyarakat awam itu masih belum umum, tidak dikenal, Pak. Dalam surat An-Nazi'at, itu surat kedua di juz surat An-Nazi'at itu surat kedua di juz 30 ya. Kan surat yang pertamanya An-Naba gitu ya, An-Naba. Terus yang keduanya itu An-Nazi'at. Sebentar. Ini ada riwayat lain, Pak. Cara bacanya beda, tidak umum. Ini dengarkan ya. Ahmad coba buka An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat, di ayat yang ke-15 hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Coba dengarkan ini, Pak. Kan hal ataka haditsu Musa itu riwayat Hafs, Pak. Biasa kita dengar di masjid-masjid maupun di mana. Sekarang ada versi, bukan versi, benar, riwayat yang lain. Hal atika haditsu Musa idh nadihu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakki wa ahdiyaka ila rabbika fatakhshi fa'arihul ayatal kubri Fa'arihul ayatal kubre. Padahal kalau kita yang biasa kita baca itu kan fa'arahul ayatal kubronya, Pak Haji. Jadi itu. Jadi begitu luasnya, begitu banyaknya ilmu-ilmu Al-Quran yang belum kita pahami. Dan mungkin bagi orang awam yang tidak menguasai itu aneh. Ini bisa jadi dianggap penyelewengan Al-Quran gitu. Tidak. Ada riwayat, ada 20 ribu. Yang barusan dibacakan oleh seorang imam di sana, itu namanya riwayat Khalaf. Riwayat Khalaf dari Hamzah. Itu. Jadi kita masih begitu banyak perlu baca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang kita capai sekarang. Saya saja, Pak, yang mungkin di antara jamaah di Al-Muhajirin itu saya sudah cukup, kayaknya udah bagus. Terus saya masih belajar. Saya masih belajar talaki kepada guru saya. Dan ternyata banyak hal yang masih perlu saya perbaiki, dikoreksi.
Bapak coba perhatikan, kalau menurut Bapak ada enggak yang salah dari bacaan saya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat nu selepat tuh, Pak. Kan? Saya Nah, iya. Ternyata kan saya bacanya gini. Idza zal kan? Idza bukan idaja, bukan idaja, bukan idaja, bukan. Tapi saya bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Ternyata disalahkan, dikoreksi. Naon ternyata? Itu makhraj huruf za-nya salah. Za itu tidak boleh, kalau saya mempraktekkan za itu dijepit antara gigi seri atas dan bawah. Za, sehingga keluar hamas. Yang betul apa? Yang betul ternyata ujung lidah itu ditempelkan ke gigi seri atas. Za. Iza. Jangan iza. Itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita masih perlu banyak belajar. Ya. Ya, ini sudah jam, sebenarnya masih banyak ini. Adab Al-Qur'an juga belum mulai dibahas itu. Tapi saya ingin menyamakan persepsi dulu tentang bagaimana pentingnya kita belajar Al-Quran sehingga memotivasi diri kita. Apalagi ini nanti bulan Ramadan itu merupakan bulan panen pahala ya. Alangkah bodohnya kita, alangkah kurang baiknya kita tidak manfaatkan bulan Ramadan itu dengan peningkatan amal, diantaranya adalah baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran yang sesuai dengan tajwid, yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, nanti mungkin di pertemuan yang lain akan bahas mulai masuk pada materi-materi yang lain terkait dengan yang sudah diberikan oleh Sebenarnya saya ingin menyamakan persepsi saja dulu tentang bagaimana pentingnya menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan kita bahwa kemanapun, dimanapun, kepada siapapun kita perlu belajar tentang Al-Quran. Banyak hal yang masih perlu kita pelajari. Dari aspek cara bacanya, dari aspek tadaburnya, bagaimana menafsirkan satu ayat ke ayat yang lain, dihubungkan dengan korelasi antara ayat dengan ayat yang lain. Penulisan satu ayat dengan satu lafaz dengan lafaz yang lain padahal sama, seperti yang saya sampaikan tadi. Bayyinatun lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabin wal musyrikin fi mufakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu bayyinah di situ pakai tak marbutoh, tapi ada bayyinat pakai tak. Jannat juga sama. Jannah ada jannah pakai tak marbutoh, ada juga pakai tak biasa. Itu misteri atau ilmu yang belum kita kuasai, bagaimana membedakan antara satu kata yang sama sebenarnya tapi beda satu huruf gitu. Itu masih banyak rahasia yang perlu kita pelajari. Dan sebelum kita sampai pada materi-materi yang lain. Hanya itu, mungkin mohon maaf seandainya ada yang salah. Dan kepada Allah kita memohon perlindungan dan pertolongan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, senantiasa diberikan semangat untuk tetap berada di jalan Allah dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan yang bersih, kita dalam keadaan taat kepada Allah, sehingga kita mencapai derajat husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismika Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.